Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Lejuardi dengan nomor urut 20 mata kuliah Manajemen IT 2018. NIM saya 1801800020. Kantor merupakan suatu pusat sistem informasi yang pengelolaan kantor yang baik dan modern itu sesuai tuntutan zaman akan berdampak pada efisiensi dan juga efektivitas bisnis dalam perusahaan. Oleh karena itu, karyawan yang terlibat dalam kegiatan kantor harus memiliki eh, pengetahuan yang memadai terbaru juga mengenai administrasi perkantoran. Nah, yaitu pengetahuan tersebut adalah tentang pengelolaan informasi. Nah, pengelolaan informasi itu ada pengumpulan, ada pencacatan, ada penggandaan, ada pendistribusian, dan serta penyimpanan data dan informasi, dan memberikan pelayanan tata usaha. Secara etimologi, kantor itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu tempat ruang kerja, ataupun ruang tempat kerja, tempat kedudukan pimpinan instansi, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa golongan yang mengatakan manajemen itu adalah uh, seni, dan golongan yang lain mengatakan bahwa dia itu adalah ilmu yang sesungguhnya yang mengandung kebenarannya. Manajemen juga dalam suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Nah, jadi seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan, atau dalam kata lain, seni itu merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran, serta kemampuan dalam menukarkan pengetahuan ke dalam seni. Jadi setelah tadi dibahas itu, kita ada pengertian. Pengertian manajemen perkantoran menurut George R. Terry itu didefinisikan olehnya adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, pekerjaan, perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Nah, setelah tadi sama George R. Terry, maka di sini menurut J.C. Dinger. Nah, J.C. Dinger itu dia itu mendefinisikan pengarahan pengawasan sebuah kantor untuk mencapai tujuan khusus dengan cara yang sehemat-hematnya. Administrasi, kali ini kita akan ke administrasi. Administrasi itu menurut White didefinisikan olehnya adalah proses yang umum di semua upaya di kelompok di kedua perusahaan publik ataupun swasta. Menurut saya perbedaan administrasi dan manajemen itu sangat tipis dan tidak begitu jelas. Dia itu terlihat sama, tapi sama sekali itu berbeda. Jadi titik perbedaan utama mereka itu adalah manajemen itu dipertanggungjawabkan administrasi. Administrasi itu mengambil semua keputusan penting dalam organisasi. Manajemen itu membuat keputusan di bawah yang ditetapkan oleh administrasi. Nah, jadi manajemen itu dia itu bermain bersifat eksekutif dalam organisasi. Sedangkan administrasi ini bersifatnya itu menentukan. Setelah tadi kita udah membahas pengertian dan juga didefinisikan oleh tokoh-tokoh, maka kita akan masuk ke tujuan. Nah, tujuan manajemen perkantoran ini menurut si George R. Terry, tadi juga ada pengertiannya. Dari sini tuh tujuannya menurut dia memberikan semua keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja hal itu diperlukan untuk perusahaan secara efisien. Nah, tadi udah kita jelaskan. Nah, di sini tuh menurut ada fungsi kantor. Fungsi kantor menurut si Millis itu menerima informasi. Yang pertama itu menerima informasi. Menerima informasi itu seperti dalam bentuk surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Kemudian ada juga yang kedua, merekam dan menyimpan data-data serta informasi. Tujuan pembuatan rekaman itu agar
menyiapkan informasi sesegera mungkin apabila manajemen meminta informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengatur informasi. Mengatur informasi itu dia itu informasi yang diakumulasikan oleh kantor jarang berbentuk sama. Jadi seperti yang sudah diberikan. Jadi itu nggak akan yang sama dengan yang seperti yang kemarin gitu diberikan. Jadi seperti pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang berbeda dan membuat perhitungan ataupun pembukuan. Yang keempat yaitu memberikan informasi. Nah, tadi kan sudah kita rekam informasi-informasinya. Nah, ini memberikan informasi. Bila manajemen meminta sejumlah informasi yang diperlukan, kantor memberikan informasi tersebut dari rekaman yang tersedia. Yang tadi rekaman sudah dibuat. Nah, kemudian yang kelima melindungi aset. Melindungi aset itu menjaga informasi agar tetap menjaga kerahasiaan dari suatu perusahaan dari orang-orang yang berniat tidak baik kepada perusahaan ataupun organisasi. Ini menjelaskan tentang teknologi perkantoran, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya, dan juga kita membahas otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran ini ada dua kata pertamanya, yaitu teknologi dan perkantoran. Teknologi itu adalah tentang memiliki keterampilan, sementara perkantoran itu adalah tempat berlangsungnya pekerjaan kantor. Nah, berlangsungnya pekerjaan kantor itu pekerjaan kantor yang dimaksud itu seperti administrasi, surat menyurat, agenda, pembukuan, dan lain-lainnya. Ya, seperti tata usaha. Nah, jadi teknologi perkantoran itu memiliki peran. Nah, perannya itu apa? Semua pekerjaan kantor tuh menjadi efektif dan efisien. Jadinya lebih mudah dan juga lebih tepat. Ya. Nah, yang kedua, informasi itu semakin ringkas, akurat, dihasilkan oleh waktu yang tepat dengan biaya yang relatif rendah. Jadi semakin teknologi itu dia semakin ringkas dan juga akurat informasi-informasi yang diberikan dan juga waktunya itu jauh lebih singkat. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan nih dari dua peran yang tadi kita sebutkan, yaitu peranan teknologi itu lebih ke efisiensi kerjanya. Jadi mengenai data dan informasi itu akan sangat berpengaruh ke produktivitas perusahaan. Jadi teknologi informasi itu sangatlah berperan penting. Jadi karena dalam perkantoran, karena pekerjaan itu menjadi efektif dan juga efisien. Jadi itu sangatlah berperan penting ya. Nah, dengan adanya teknologi, ini, kualitas kerja itu pastinya meningkat ya, karena memudahkan. Jadi karena memudahkan jadinya itu ada dampak-dampaknya, yaitu dampak positif. Nah, dampak positifnya itu dari tenaga penggerak. Tenaga penggerak itu seperti staff, yaitu kualitas kerjanya itu meningkat. Jadi kemudian disiplin dan gairah kerjanya naik. Karena semakin mudahnya, jadi semakin mudahnya pekerjaan dan tidak terlalu banyak beban, sehingga jadi lebih gairah kerjanya itu lebih naik. Kemudian beban tenaga dan pikiran lebih ringan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, beban pekerjaannya itu lebih ringan, jadinya pikiran pun tidak pening karena beban kerja yang dihadapkan, yang didapatkan itu tidak terlalu banyak. Karena adanya teknologi jauh lebih mudah. Nah, keempat tadi itu adalah pendapatannya itu meningkat. Kenapa? Karena semakin bagusnya pekerjaan kita, maka semakin bagusnya hasil yang dihasilkan. Jadinya karena semakin bagus, maka peningkatan pendapatan pun jadi jauh lebih tinggi. Yang kedua itu prosedur kerja. Nah, prosedur kerja itu lebih mudah dan lancar karena adanya teknologi. Nah, kemudian itu jauh lebih sederhana dan tidak begitu kompleks. Jadi nggak perlu lagi kalau misalnya absen gimana-gimana tuh tinggal sidik jari apapun hal-hal yang jauh lebih simpel. Nah, yang ketiga itu efisiensi kerja. Yang ketiga
adalah hasil kerjanya itu kualitas dan kuantitas kerja itu meningkat, jelas ya. Kualitasnya itu karena yang tadi udah beban tenaga pikirannya jauh lebih ringan, kemudian pendapatannya meningkat, kemudian kualitas kerjanya juga pasti sudah mulai meningkat. Standar mutu terpenuhi karena adanya teknologi jauh lebih memudahkan standar-standar mutu. Jadi eh, hasil yang dihasilkan itu standarnya itu jauh lebih tinggi. Keragaman bentuk dan ukuran produk yang sangat akurat. Ini misalnya mungkin mesin-mesin di pabrik ya, jadinya bentuk-bentuk ataupun ukuran produk itu misalnya segini atau 2 cm. Jadi selama itu 2 cm. Jadi jauh lebih akurat karena ada teknologi. Kalau misalnya di press pakai lilin itu pasti kan nggak sama bentuknya gitu. Jadi perbedaannya hasil teknologi yaitu nah kan tadi itu udah banyak ya dampak positifnya. Tapi teknologi itu juga pasti ada dampak negatifnya, yaitu menambahkan pengangguran. Jadi karena tenaga yang dikerjakan itu semakin sedikit karena adanya tergantikan oleh teknologi. Jadi misalnya itu ada kasir. Dulunya kasir itu ada orang yang kasir gitu yang menjaga kasir. Nah, itu tergantikan oleh robot, oleh teknologi. Jadinya kita tinggal klik aja. Nah, pekerjaan kita, layanan pekerjaan itu tergantikan oleh teknologi. Nah, itulah dia maka jadinya banyaknya pengangguran karena teknologi jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif daripada manusia. Jadi jauh dari human. Nah, otomatisasi perkantoran. Nah, otomatisasi perkantoran ini memiliki definisi, yaitu sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Jadi dia itu menggabungkan teknologi yang tinggi, jadi supaya meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, otomatisasi perkantoran ini memiliki manfaat, yaitu informasi itu lebih mudah, murah untuk digunakan, dan juga dipindah dan dirawat. Yang kedua, komputer itu tidak menggantikan pekerja, tapi dia itu hanya menunda penambahan kerja saat beban kerja ditambah. Jadi dia itu memudahkan, tapi dia tidak bisa menggantikan pekerja. Nah, kemudian tuh pemecahan masalah kelompok ataupun tim. Jadi ketika ada permasalahan di kelompok ataupun tim, teknologi itu membantu mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapkan. Yang keempat yaitu berkontribusi komunikasi antar kerja. Jadi semakin baiknya komunikasi semakin kerja, maka produktivitas yang dihasilkan jauh lebih baik. Yang kelima adalah pelengkap bukan pengganti. Nah, jadi otomatisasi perkantoran ini bukan pengganti, tapi dia hanya pelengkap. Dia tidak akan bisa mengganti secara keseluruhan. Nah, penerapan otomatisasi kantor ini memiliki beberapa tahap ya, yaitu tradisional, di mana mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Nah, yaitu tahap selanjutnya dulu, yaitu transisional. Transisional ini di tahap ini digunakan data secara elektronik, nggak lagi pakai kertas-kertas, mungkin pakai tapi tidak sebanyak sekarang. Itu tahap ketiga yaitu transformasional, di mana mengkonvergensikan telekomunikasi dan informasi. Kita lanjut pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 11 yaitu teknologi perkantoran, kantor virtual. Nah, kantor virtual itu adalah kantor yang berlokasi di internet. Yaitu berlokasi di dunia internet. Kita tuh melakukan tugas ataupun pekerjaan tanpa harus memiliki kantor fisik. Jadi melakukannya itu di internet. Bisa dilakukan di mana aja dan kapan saja. Nah, jadinya manfaat-manfaatnya itu apa aja? Dia itu jauh lebih fleksibel. Jelas, karena dia itu berlokasi di dunia internet. Nah, dia itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nggak perlu pergi ke kantor fisik melakukan pekerjaan, tapi kita bisa melakukannya di kafe dimanapun yang kamu mau. Nah, kemudian yang kedua adalah hemat biaya. Hanya dengan seperangkat komputer dan internet, kamu sudah memiliki kantor virtual, yaitu kantor yang berlokasi di internet. Jadinya
nggak perlu banyak-banyak hal-hal, yaitu asal ada internet, asal ada komputer, maka pekerjaan kamu sudah aman. Dan yang ketiga itu banyak pilihan pekerjaan. Karena berlokasi di internet dan tidak perlu pergi ke tempatnya, maka kamu jauh lebih gampang untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan itu. Bahkan untuk pekerjaan di luar negeri. Jadi mungkin ini lebih ke freelance, freelance kan. Nah, dia itu lebih banyak pekerjaannya. Nah, yang keempat adalah penghasilan tak terbatas. Karena dia itu bisa dilakukan aja, kamu bisa melakukan mengambil pekerjaan itu lebih dari satu. Nah, jadi kamu nggak perlu langsung terpatok pekerjaan yang ini aja, tapi kamu bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar sana sehingga pendapatan kamu tidak terbatas. Jadi nggak bulan ini bisa aja kamu lebih dari bulan kemarin atau bisa saja lebih kurang. Yaitu kemudian banyak waktu luang. Jadinya, misalnya pekerjaan kamu yang satu sudah selesai, kamu bisa anteng. Jadi nggak perlu tiap hari ke kantor, tidak perlu um, terpatok pagi-pagi. Jadi banyak waktu luang kamu untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Yaitu tujuannya, apa itu tujuan kantor virtual? Tujuan kantor virtual itu jauh lebih ke masalah biaya. Nah, kenapa masalah biaya? Karena kita itu tidak menggunakan kantor secara fisik. Jadi ujung-ujungnya apa? Penghematan biaya. Nah, kelebihannya itu ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya ya. Nah, kelebihannya itu pengurangan biaya operasional. Jadinya itu kita nggak perlu ada lokasi, nggak perlu lokasi dan ruang dan juga biaya peralatan peralatan. Nah, yang kedua itu menggunakan jaringan komunikasi formal. Yang ketiga, rapat itu dilakukan secara konferensi. Secara konferensi itu secara Zoom ataupun Google Meet. Dan kita tidak perlu datang juga ke tempat rapatnya. Jadi kita tetap di mana saja dan kapan saja bisa melakukannya. Yang keempat itu pengurangan halangan aktivitas kerja. Misalnya pagi-pagi ini ada macet ataupun untuk pergi ke kantor ada macet ataupun hujan ataupun apapun itu. Jadinya kita tetap bisa bekerja karena bisa dilakukan di mana saja. Nah, yang kelima yaitu keuntungan sosial. Nah, di balik kelebihan dan kelebihannya tadi udah juga pasti udah ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah rasa tidak memiliki kantor karena kita nih nggak ada kantor, jadinya kita merasa seperti kan bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Kelihatannya itu kita tidak bekerja dan juga kita tuh merasa ya tidak punya kantor. Yang kedua itu takut kehilangan pekerjaan. Nah, karena banyaknya orang, jadi lebih mudah direkrut. Jadi orang itu mudah direkrut, sehingga dapat mudah direkrut. Jadi misalnya ada orang yang keterampilannya jauh lebih bagus daripada kita, orang itu jauh lebih pro, kita dapat direkrut lebih cepat. Jadinya takut kehilangan pekerjaan itu jauh lebih banyak di sini. Nah, itu semangat kerja rendah karena dia itu jelas ya cepat bosan karena kerjanya itu sendiri. Gak ada teman diskusinya, gak ada teman yang bersusah payah bersama. Jadi kita tuh mengerjakan ini benar-benar sendiri. Yang selanjutnya yaitu ketenangan keluarga. Jadinya itu misalnya ada situasi yang gak mengenakan di rumah, itu bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan ataupun sebaliknya. Jadi ke-distract oleh eh, orang-orang rumah sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu tidak gitu baik. Kalau di kantor kita ada pemisah antara rumah dan kantor, tapi kalau di sini kita karena tidak memiliki kantor, maka rumah itu menjadi sebuah kantor juga. Nah, ada juga layanan komunikasi di kantor virtual juga ada ya. Itu resepsionis jarak jauh, pastinya udah ada. Yang kedua itu gedung kantor virtual. Yang ketiga adalah call center, keempat kotak suara, dan yang kelima ada asisten. Nah, juga ada layanan ruang kantor virtual. Jangan pula kira kita kantor virtual nggak ada layanannya. Ini juga pasti ada, yaitu alamat profesionalnya. Alamat profesional itu tempat fisiknya, di mana tempat menaunya sebuah kantor tersebut. Nah, yang kedua adalah resepsionis. Ini drill resepsionisnya, bukan virtualnya. Yang ketiga adalah business meeting space, ruang pertemuan per jam, per harian, ataupun untuk rapat. Yang keempat adalah alamat alamat surat. Nah, alamat surat ini adalah kantor fisik yang didapat. Jadi pusatnya itu kan pasti ada kantor fisik ya. Nah, jadinya alamat ini itu ke kantor fisik. Yang kelima, live receptionist virtual, layanan menjawab otomatis. Yang keenam adalah layanan kantor virtual lengkap.
Pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan 12, yaitu dengan materi sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Sistem informasi manufaktur itu memiliki fungsi memproduksi produk yang akan dijual, bisa berupa barang maupun jasa. Nah, dari itu tuh ada model sistem informasi manufaktur. Yang pertama itu dia akan ada dua tuh kan, input subsystem sama output subsystem. Nah, input subsystem itu ada tiga, dia itu ada sistem informasi akuntansi, kemudian ada subsistem industrial engineering, kemudian ada subsistem intelijen. Yaitu yang ketiga itu adalah input subsystem. Nah, yang kedua yaitu output subsystem karena model subsistem informasi manajemen manufaktur itu ada dua. Nah, output subsistem ini ada empat. Dia itu ada subsistem produksi, kemudian ada subsistem persediaan, juga ada subsistem kualitas, dan juga subsistem biaya. Nah, istilah-istilah yang sering digunakan dalam sistem informasi manufaktur itu ada ROP atau ROP atau Reorder Point. Di itu misalnya persediaan itu sudah minim, maka dilakukanlah pemesanan untuk pembelian. Yang kedua ada MRP atau MRP yang kepanjangan itu Material Requirement Planning. Nah, itu sistem untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, yang ketiga nih, dia ada 5 nih istilah yang sering digunakan oleh sistem informasi manufaktur. Itu tadi kan udah MRP, ini ada MRP 2, yaitu Material Resources Planning. Nah, tadi itu kan requirement, nah di sini resources, yaitu memiliki manfaat, penggunaan sumber dayanya itu efisien, pelayanan pelanggannya itu meningkat, informasi manajemennya itu lebih baik. Yang keempat adalah JIT yaitu Just in Time. Yang kelima adalah CIM, Computer Integrated Manufacturing. Nah, itu menggabungkan robotika dan CAM ataupun kontrol mesinnya. Nah, tadi kan udah istilah-istilah yang sering digunakan di sistem informasi manufaktur. Di sini ada penggunaan komputer sebagai ini sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Apa itu penggunaannya? Itu ada CAD atau CAD yang biasa kita sering lihat ya. Computer Aided Design, dia itu untuk merancang produk manufaktur seperti misalnya tuh mobil, kapal, pesawat dan lain-lainnya. Ada juga CAI, yaitu CAE, itu Computer Aided Engineering, yaitu untuk merancang karakteristik dari suatu desain yang dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Jadi nggak perlu banyak-banyak prototipe, kita menggunakan si CAI ini. Nah, kemudian ada ada CAM, yaitu tadi kan dia juga ada di sini masuk ke CAM itu adalah Computer Aided Manufacturing. Nah, dia itu untuk mengontrol suatu produksi, yaitu untuk menerapkan hal tersebut menggunakan bantuan komputer. Kemudian yang kelima adalah robotik, yaitu menggunakan pengguna robot industrial. Nah, tadi itu kan ada sistem informasi manufaktur. Nah, sistem informasi pemasaran itu apa? Sistem informasi pemasaran itu sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu pertemuan 13. Pertemuan ke-13 ini materinya itu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan itu merupakan subsistem dari CBIS, yaitu yang memberikan informasi yang biasanya membentuk laporan yang memenuhi kebutuhan si pengguna informasi. Nah, dia itu ada yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA yang biasanya sering, yaitu salah satu komponen input yang terdapat pada seluruh sistem fungsional. Jadi sistem informasi akuntansi ini merupakan dasar yang nantinya dibangun subsistem di informasi yang berorientasi pada CBIS. SIA ini menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan.
Yang kedua itu adalah sistem informasi anggaran. Sistem informasi anggaran itu dia menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangannya. Yang ketiga, oh di sini nggak ada ketiga ya. Jadi di sini uh, subsistem dari si sistem informasi anggaran itu adalah subsistem peramalan, yaitu berfungsi untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan saat ini. Jadi dia itu terproyeksi dalam bisnis. Jadi proyeksinya itu adalah proyeksi masa lalu, yaitu jadi proyeksinya itu dari masa lalu. Nah, dia itu ada dua metode peramalan, yaitu kuantitatif dan non kuantitatif. Nah, kuantitatif ini adalah metode yang biasanya melibatkan perhitungan. Nah, itu data yang biasanya digunakan itu menggunakan analisis regresi namanya. Jadi, yang untuk dia itu biasanya menggunakan analisis regresi untuk metode peramalan kuantitatif, berarti dia itu berbau perhitungannya. Nah, yang kedua itu non-kuantitatif. Non-kuantitatif itu tidak melibatkan perhitungan data. Nah, itu tapi dia itu didasarkan pada penafsiran subjektif. Nah, yang B itu adalah subsistem manajemen dana. Fungsinya itu untuk pengelolaan manajemen aset. Misalnya itu kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi resikonya itu kecil. Nah, yaitu adalah yang ke C ini, yang ketiga ya, subsistem pengendalian. Bagian ini dapat melaksanakan evaluasi keuangan, dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Ini tuh perlu controlling karena kalau nggak ada controlling, dia bisa manipulasi data. Nah, auditor itu adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Jadi dia perlu ada auditor supaya tidak adanya manipulasi. Nah, kemudian auditor itu ada dua ya, eksternal sama internal. Eksternal itu yang bekerja pada kantor akuntansi publik, sementara internal itu dia auditor yang dimiliki oleh perusahaan. Pertemuan yang terakhir ini adalah pertemuan sistem informasi dengan materi ya, dengan materi sistem informasi, sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Nah, sistem informasi sumber daya manusia panjang. Sistem yang digunakan dalam mengelola personel yang di dalam perusahaan. Kegiatan utama SDM itu adalah rekrutan dan penerimaan. Kegiatan ini membawa pegawai baru ke dalam perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini dia itu SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Kerja pegawainya. Yang ketiga yaitu manajemen data. SDM ini menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai. Yang kelima penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, ketika seseorang masih dipekerjakan oleh perusahaan, maka mereka mendapat tunjangan ketika mereka berhenti bekerja. Jadi SDM akan memproses kertas kerja yang diperlukan dan kadang melakukan wawancara keluar. Nah, dia itu ada model sistem informasi sumber daya manusia, seperti tadi, ada subsistem inputnya, juga ada subsistem outputnya. Subsistem input sistem informasi sumber daya manusia itu ada sistem informasi akuntansi SIA, yang tadi juga ada di pertemuan kemarin, juga ada subsistem penelitian sumber daya manusia, subsistem intelijen sumber daya manusia. Nah, kemudian itu dia ada database SISDM. Nah, data yang tersimpan dalam database tersebut adalah data pegawai dan juga data non-pegawai. Yang kedua adalah subsistem output sistem informasi SDM. Nah, dia itu subsistem angkatan kerja. Nah, dia itu ada angkatan kerjanya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Jadi supaya tahu kebutuhan pegawai di masa depan itu kita ada subsistem angkatan kerja. Nah, yang kedua itu subsistem perekrutan. Jadi itu seperti merekrut pegawai-pegawai baru masuk ke dalam perusahaan.
Yang ketiga adalah subsistem manajemen angkatan kerja. Nah, yang tadi itu subsistem angkatan kerja, tapi ini manajemen angkatan kerja. Dia itu menggunakan sejumlah aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan kerja yang sudah dilakukan. Jadi misalnya itu aplikasinya itu apa aja? Aplikasi penilaian kerja, aplikasi pelatihan, kemudian aplikasi pengendalian posis, aplikasi relokasi, dan lain-lainnya. Itu juga ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi ini adalah kompensasi ke pegawai seperti melakukan proses penggajian. Jadi subsistem ini paling banyak dilakukan hampir 80% kegiatan SDM. Pasti dilakukan karena nggak ada orang yang nggak mau kerja, yang nggak ada orang yang mau kerja kalau nggak digaji. Jadi subsistem tunjangan, nah itu menyediakan paket timbangan baik bagi pegawai yang kerja maupun yang pensiun. Ini sudah ditentukan oleh kebijakan. Ini biasanya tuh udah ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Setiap perusahaan itu berbeda kebijakannya. Yang terakhir yaitu subsistem pelaporan lingkungan. Jadi sistem ini ditunjukkan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak berkepentingan, tapi dia bukan dalam perusahaan, tapi di luar perusahaan. Sistem informasi sumber daya informasi. Nah, dia itu apa? Ribet ya, sistem informasi sumber daya informasi. Sistem ini menyediakan informasi mengenai daya informasi perusahaan pada para pemakai di suatu perusahaan. Manajer unit jasa informasi dikenal istilah CIO. Nah, strategi pengurangan biaya manajemen informasi ini yang pertama ada konsolidasi. Konsolidasi ini adalah mengurangi jumlah daya informasi yang terpisah. Yang kedua adalah downsizing. Downsizing ini transfer berbagai aplikasi yang berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar ke platform yang lebih kecil. Nah, kemudian ada smart sizing. Smart sizing, dia itu adalah pemindahan ke sistem yang kurang mahal, tapi dia itu penuh daya. Nah, yang keempat adalah outsourcing, dia itu mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Jadi seperti di Nah, saya sudah menjelaskan rangkuman dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-14. Itu saja yang bisa saya sajikan. Apabila saya ada salah kata ataupun salah dalam materinya, mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.